Ada dulu kenal orang, asal bunyi cicaknya pulang ke rumah. Batu bu, iko tando la elok pada Ustaz. Langsung berletak tim. Ini. Maka apa kata para ulama? Orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang seperti ini, orang yang paling sempit kehidupannya. Sempit hidupnya. Nio pai ndak jadi apa tuh iko hari iko bulan iko sebelum macam. Nio menikah bulan iko ndak jadi akhirnya nyempetong deh orang. Atau yang lain-lainnya. Selalu dia kaitkan dengan segala sesuatu. Kalau puta-puta buruang kuah, tando ado yang kemeninggal. Ya. Kalau ada tando-tando kuah, tando ado yang kesakit. Ini jadi hidupnya itu sempit. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sudah pasti tidak akan bisa pernah kita hitung. Nikmat yang pasti nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang Allah perintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kisah orang-orang Bani Israel. Salah seorang yang dia pindah ke atas gunung, menghabiskan 60 tahun usianya. Apa kerjanya? Ibadah saja, sholat, ibadah. Kemudian Allah berikan kepadanya, Allah jadikan di dekat bukit tersebut, yaitu mata air. Kemudian Allah jadikan buah yang senantiasa berbuah, sehingga dia tidak perlu turun ke bawah. Minum di sana, makan di sana, sehingga kerjanya hanya beribadah saja. 60 tahun lebih dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut nyawanya. Kemudian Allah perintahkan kepadanya, masukkan dia ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Maka orang ini protes. Tidak ya Allah, saya masuk surga karena amalan yang sudah saya laksanakan selama 60 tahun. Ibadah saya, kerja saya cuma ibadah. Karena inilah saya masuk ke dalam surga. Allah katakan, masukkan dia karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dia protes. Tidak ya Allah, karena amal ibadah. Sampai 3 kali kemudian Allah mengatakan, datangkan timbangan, kumpulkan semua amal ibadahnya selama 60 tahun, diletakkan di dalam satu timbangan. Kemudian Allah katakan, kumpulkan semua nikmat yang aku berikan kepada matanya,
penglihatannya, kemudian diletakkan nikmat tersebut di dalam timbangan yang lain. Ternyata nikmat yang Allah berikan berupa pandangannya belum bisa dia balas dengan 60 tahun ibadah. Tetap yang berat adalah nikmat yang Allah berikan kepada pandangannya. Kemudian Allah katakan, dengan amalan engkau yang 60 tahun itu, untuk nikmat pandangan saja belum bisa engkau balas. Apakah dengan amalan-amalan itu engkau akan membeli surga? Siapa yang menjadikan air ada di dekat bukit tersebut? Siapa yang menumbuhkan pohon yang senantiasa berbuah? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya dia bertaubat. Dia mengatakan, benar ya Allah, semua ini hanya karena kasih sayang dan rahmat. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalaupun seandainya kita menghabiskan semua umur kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun belum akan sanggup untuk membalas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya Allah pastikan, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya para ulama berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku hamba yang sedikit tersebut. Hamba yang mana? Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kalau kita menghitung-hitung, memikirkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pastilah kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir atau sisa umur kita ini, kita semakin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi hamba yang senantiasa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mentaati Allah dan menjauhi maksiat. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan dan ikutan bagi kita semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mencintai umatnya. Ummati, 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 menjelang wafat beliau, umatku, umatku, umatku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita tentunya. Makanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Orang-orang yang dia beriman kepadaku sementara dia belum pernah melihatku. Itulah saudara-saudara. Aku rindu kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya sahabat, bagaimana engkau mengenali mereka ya Rasulullah? Bagaimana menurutmu? Kalau di antara kuda-kuda yang hitam ada bercak-bercak putih di kepalanya, bercak-bercak putih di kakinya, di antara sekumpulan kuda yang hitam, apakah dia akan dikenali? Benar ya Rasulullah, dia pasti dikenali. Seperti itulah umat. Nanti pada hari kiamat, anggota wuduknya bercahaya, anggota sujudnya bercahaya. Aku mengenalinya dari cahaya dari bekas wuduknya dan cahaya dari anggota sujudnya, yaitu tentu saja orang-orang yang melaksanakan salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, kelak
ketika semua orang sudah berkumpul mau masuk ke dalam surga, para penghuni surga, mereka belum bisa masuk. Kenapa? Pintu surga belum dibuka. Sampai datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga tersebut. Kemudian berkata penjaga surga, siapa? Muhammad bin Muhammad. Ya. Kemudian apa kata penjaga surga? Tidak akan dibuka pintu surga ini melainkan yang pertama kali untuk engkau ya Muhammad. Kemudian dibukalah pintu surga, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat yang pertama kali masuk adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja ini adalah kabar gembira bagi kita, yang seharusnya menambah keyakinan kita bahwasanya tidak ada yang akan kita ikuti, tidak ada yang boleh kita taklid kepadanya kecuali hanya kepada Rasulullah. Kenapa? Hanya Rasulullah yang dijamin surga, yang sudah pasti. Hanya jalannya yang disuruh oleh Allah untuk mengikuti. Hanya petunjuknya yang dijamin oleh Allah. Siapa yang berpegang kepada petunjuknya, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimudahkan kita oleh Allah untuk mengikuti beliau dalam akidah beliau, ibadah beliau, muamalah beliau, akhlak beliau, dan cara beliau beragama. Semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kelak pada hari kiamat, ketika matahari didekatkan 1 mil, ketika semua orang terkena sinarnya, tidak ada tempat berlindung, pohon tidak ada, apapun tidak ada. Kemudian manusia dibangkitkan setinggi bapaknya Nabi Adam, 60 hasta. Kemudian dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan dan tidak memakai alas kaki. Maka semuanya kepanasan. Kemudian ada yang tenggelam dengan air keringatnya sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai matanya, ada yang tenggelam. Kemudian ada orang-orang yang kelak Allah lindungi, Allah berikan naungan khusus yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah pada hari itu. Siapa mereka? Salah satunya para pemuda, orang-orang yang terkait hatinya dengan masjid, selalu rindu dengan masjid, selalu ingin beribadah ke masjid, selalu ingin memakmurkan masjid. Inilah orang-orang yang kelak Allah akan berikan naungan di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tentunya Allah mudahkan kita untuk memanfaatkan sedikit waktu kita sambil menunggu sholat yang berikutnya. Maka saat ini kita duduk, dicatat dalam keadaan sholat, pahalanya besar, sampai kita mendirikan sholat isya nanti. Kemudian sambil mengulang-ulang kaji, yaitu siapa yang menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut, man salaka tariqan, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mempelajari ilmu agama, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Dan siapa yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mempelajari ilmu agama, nazalat alaihi musakinah, Allah akan turunkan kepadanya ketenangan.
Kalau wak pani-pani atau sedang galau, sedang kalut, siko tempe. Nazalat alaihi wasakinah. Allah turunkan ketenangan. Allah berikan rahmat. Cobalah Pak Ibu. Pani awak gelisah awak pergi ke masjid, solat lapang hati. Dengan pengajian, setelah pengajian semakin lapang hati. Kenapa? Rasulullah yang katakan. Allah turunkan ketenangan. Maka orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, yang senantiasa merutinkannya, dia akan dapatkan ini, ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang mendulang pahala di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi Allah menciptakan bulan 4 bulan haram. Dan Allah larang jangan menganiaya diri dalam bulan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tafsir dari ayat ini. Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran. Setahun berputar keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 bulan itu ada 12 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurumun salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang Allah sucikan. 3 bulannya berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah Allah menjelaskan tentang bulan haram. Apa saja itu bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Apa Allah katakan tadi? Janganlah kalian menganiaya diri kalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagian orang mengatakan bulan haram ini haram untuk menikah. Jadi kalau bulan Muharram tidak boleh menikah. Atau ada sebagian orang tidak mau memulai usaha pada bulan Zulhijjah. Atau sebagian orang menganggap bulan Muharram itu adalah bulan sial. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Para ulama mengatakan seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kenapa Allah menyebut dengan bulan haram? Karena Allah mengagungkan bulan ini. Allah sucikan. Allah lipat gandakan pahala bagi orang yang beribadah di dalamnya. Allah lipat gandakan dosa bagi orang yang melakukan maksiat di dalamnya. Waliyazbillah. Kemudian pada waktu itu Allah haramkan berperang. Sehingga pada bulan-bulan tersebut ada disyariatkan sebagian puasa. Berpuasa pada bulan Zulhijjah, berpuasa pada bulan Muharram, atau pada bulan yang lainnya dari bulan-bulan haram tersebut. Jadi kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram ini bulan-bulan yang Allah haramkan ini bukan berarti bulan sial, tidak.
Bukan berarti bulan tidak boleh menikah, tidak boleh membangun, tidak boleh mulai usaha. Tidak. Dia adalah bulan yang Allah sucikan, bulan yang Allah agungkan. Allah kecian bulan suci, Allah agungkan bulan tersebut. Kemudian sebagian orang yang keciannya bulan sial. Kira-kira mana yang benar Bapak Ibu? Perkataan Allah atau perkataan sebagian manusia? Perkataan Allah. Maka ini dibahas di dalam akidah. Ada namanya tatoyur. Tatoyur itu apa Bapak Ibu? Berasal dari kata at-tiyar, at-tuyur, yaitu burung. Jadi kalau orang-orang Arab dulu, kalau mereka mau pergi safar, kok pai manggalehnya, kok pai berjalan jauhnya, nyo tabangan seekor burung. Ya, kalau tabangnya ke kanan, aku berarti rencana. Kalau tabangnya ke kiri, aku pertanda sial. Ya, atau kalau seandainya dia tidak mau terbang, pokoknya ada tanda-tandanya. Ini namanya tatoyur. Maka sebagian orang mengadakan tatoyur ini pada benda-benda bulan dan angka. Kalau di orang awak lah Ibu, kalau hari Selasa itu hari apa Ibu? Panih. Nah, angi hari itu Ustaz. Tak boleh awak mulai usaha hari Selasa. Termasuk ini mengaitkan kesialan dan keberuntungan dengan hari, dengan bulan, dengan angka. Ada sebagian pesawat angka 3 balihnya hilang. Ada sebagian hotel tak ada kamar 3 balihnya. Ya, atau ada sebagian lagi pada angka-angka tertentu. Kenapa? Sial katanya. Atau dengan burung-burung atau binatang-binatang. Pada jadi pai, awak kapai tadi Ustaz malinteh kucing. Aku tanda sial Ustaz balik awak pulangnya. Ini apa namanya? Tatoyur. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tiyaratu syirk. Tatoyur itu syirik. Kenapa? Meyakini adanya sesuatu yang mendatangkan kesialan, yang mendatangkan keberuntungan, sementara Allah tidak jelaskan itu sebab-sebab datangnya keberuntungan atau sebab-sebab datangnya kesialan. Ya, kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan tanda sial itu cicak. Ya, saya ada dulu kenal orang asal bunyi cicaknya pulang ke rumah. Ba tubuh iko tando la elok pada Ustaz. Langsung berletak tim. Ini. Maka apa kata para ulama? Orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang seperti ini, orang yang paling sempit kehidupannya. Sempit hidupnya. Nio pai ndak jadi apa tuh iko hari iko bulan iko segala macam. Nio menikah bulan iko ndak jadi akhirnya nyemputong deh orang. Atau yang lain-lainnya. Selalu dia kaitkan dengan segala sesuatu. Kalau puta-puta buruang kuah, tando ado yang kemeninggal. Ya. Kalau ada tando-tando kuah, tando ado yang kesaki. Ini jadi hidupnya itu sempit. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada keutamaan dari 10 hari bulan Zulhijjah. Tadi secara umum bulan Zulhijjah adalah bulan haram. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang Allah sangat mencintai hambanya melakukan ketaatan kecuali pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yakni ayyamal ashr, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk jihad fi sabilillah kalah oleh amalan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini? Qala walal jihadu fi sabilillah
Apa kata Rasulullah? Benar. Bahkan jihad fisabilillah kalah pahalanya dengan amalan yang dikerjakan pada tanggal 1 sampai 10. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kecuali seseorang yang dia keluar dengan hartanya, jiwanya, kemudian tidak kembali kecuali namanya saja. Ya. Artinya tidak ada kembali sedikit pun. Dia memperoleh mati syahid. Jadi yang bisa mengalahkan pahala dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah yaitu hanya mati syahid saja. Dan ini menunjukkan kepada kita keutamaan yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Apa itu hari yang 10? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian dikatakan mana yang lebih utama? Malamnya yang lebih utama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siangnya yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagian ulama mengatakan yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali pada malam yang di malamnya terdapat Lailatul Qadar. Itu saja yang lebih utama malamnya. Adapun selainnya lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Maka apa kata para ulama? Sebagaimana engkau memuliakan, mengagungkan, menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hidupkanlah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadikan banyak amal saleh. Rasulullah katakan tidak ada hari dalam riwayat lain yang matahari terbit padanya yang Allah sangat mencintai amalan yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ketika tanggal 1 sampai masuk sekarang, ya Bapak Ibu sekalian, masih ada hari-hari sampai tanggal 10. Maka manfaatkanlah, hidupkanlah, sampaikan kepada anak istri, suami dan keluarga kita, hidupkanlah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sebagaimana kita menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allah sangat mencintai. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan apa di antara keutamaan bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu hari di mana disempurnakannya agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah turunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada pada tanggal 9 Zulhijjah ketika khutbah Arafah. Maka apa kata orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, akan kami jadikan hari turunnya tersebut sebagai hari raya. Kenapa? Tidak ada agama di atas dunia ini yang mendapatkan firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum kecuali hanya Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, hanya Islam. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semuanya tidak ada yang mendapatkan ayat bahwasanya agamanya telah sempurna, hanya Islam.
Dan itu Allah turunkan pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Ini semakin menunjukkan agungnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini Bapak Ibu, ada ibadah-ibadah yang tidak ada pada bulan lain. Ada puasanya, ada salatnya tentunya, ada sedekahnya, baca Quran dan yang lainnya. Kemudian ada kurban, tak ada pada bulan lain. Kemudian ada wukuf di Arafah, haji dan umrah, tidak ada pada bulan lain haji tersebut. Dan itu hanya ada pada bulan Zulhijjah. Ini juga menunjukkan besar dan agungnya bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja amalan yang dianjurkan kita melaksanakannya? Yang pertama, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Wa qala Ibnu Abbas, "Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashar." Apa kata Ibnu Abbas? Apa yang dimaksud dengan memperbanyak zikir pada hari maklumat, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wal ayyamu ma'dudat ayyamu tasyrik. Adapun hari-hari yang ditentukan yaitu hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani as-suki fi ayyami ashar yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Riwayat Bukhari. Maka Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka berdua pergi ke pasar. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah itu mereka pergi ke pasar. Kemudian mereka bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Kemudian orang-orang satu pasar pun bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya salah satu amalan yang sudah mulai hilang kata para ulama. Sunnah yang sudah mulai dilupakan, bertakbir atau takbiran tadi masing-masing mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Ini takbir mutlak namanya, yaitu boleh kapan saja. Apakah setelah sholat subuh, apakah setelah ketika jalan ke rumah, apakah ketika berangkat ke pasar, memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini diperbanyak. Kapan? Mulai dari 1 Zulhijjah. Yang kita tahu kan cuma hari raya ya Pak Ibu. Kira-kira kalau wak baylo ke pasar takbir ini ya kecil orang Pak Ibu. Nah di mahalo kan naik ya Pak Ibu. Padahal ini adalah sunnah Abdullah bin Umar. Kemudian Abu Hurairah melaksanakan ini, bertakbir, bertahlil, bertahmid pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Adapun takbir muqayyad, yaitu yang ditentukan waktunya, yaitu setelah masuknya 10 Zulhijjah atau sudah hari raya, ya, sampai hari ke-13, 10, 11, 12, 13. Itu dianjurkan setelah sholat wajib. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah, Abu Daud. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya. Rasulullah memperbanyak puasa tanggal 1 sampai 9. Ini amalan yang dianjurkan.
Kalau tidak mampu, mungkin sekali puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau tidak mampu juga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Hadis riwayat Muslim. Adapun puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah, yang seseorang melakukannya karena kecintaan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kalau tidak tahu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, Bapak Ibu, jangan lupa puasa tanggal 9, yaitu puasa hari Arafah. Ya, apa kata Rasulullah? Dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Keutamaan dari puasa Arafah. Kenapa? Karena pada waktu itu jamaah haji wukuf di Arafah. Dan orang-orang yang wukuf di Arafah Allah janjikan ampunan. Haji mabrur, tidak ada balasan bagi haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Bagaikan seseorang yang dilahirkan dari perut ibunya, tidak ada bawa dosa. Makanya sebagian orang kalau selesai hajinya berdoa ke Allah, ya Allah cabut sila nyawa ambo di Makkah, karena dia ingin mati dalam keadaan sudah dihapuskan dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ya, minimal kalaupun kita belum bisa ke sana, kita ambil lewat puasa. Apa? Diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja amalan yang berikutnya yaitu berkurban. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat, kemudian berkurbanlah. Sebagian ulama mengatakan karena dia adalah fi'il amal, maka menunjukkan perintah. Maka di sini katanya bahwasanya melaksanakan ibadah kurban itu adalah wajib. Dari mana dia berdalil? Dia berdalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan harta tapi ia tidak menyembelih hewan kurbannya atau dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan dia adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau berkurban selama 10 tahun. Jadi ini juga bantahan ya Bapak Ibu bagi yang beranggapan kurban itu wajibnya setahun saja. Kurban itu sama wajib Ustaz, setahun saja Allah teman. Ya. Jadi saya pernah mengantar hewan kurban bantuan ke suatu daerah. Saya antar waktu itu sekitar 10 ekor kambing. Ya. Begitu saya masuki kampungnya, saya lihat kok bagus-bagus rumahnya. Terus saya tanya, banyak orang kaya di sini Pak? Banyak Ustaz. Pak, aku nak kurban orang di siko, kalau Allah sekali Allah Ustaz. Dia nak kurban-kurban. Jadi Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah, beliau terus berkurban. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah amalan yang sangat dianjurkan. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang mampu kemudian tidak berkurban untuk mendekati tempat salat beliau. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan amalan fisik, amalan ucapan dan perbuatan yang paling utama itu adalah salat. Amalan harta yang paling utama itu adalah kurban. Kenapa? Di dalam kurban menggabungkan banyak keutamaan.
Di antaranya di dalam kurban itu tergabung 3 jenis bentuk sedekah. Yang pertama sedekah untuk fakir miskin, daging yang kita kurbankan. Yang kedua hadiah, apakah untuk karib kerabat, apakah untuk orang-orang kaya. Yang ketiga nafkah, yang kita makan dan kita berikan kepada anak istri dan keluarga kita. Tergabung di dalam satu ibadah 3 ini. Ada sedekahnya, ada hadiahnya, kemudian ada nafkahnya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita sampaikan, terkadang kita di dunia ini memiliki cita-cita dan keinginan. Ambo Ustaz 5 tahun lagi ambo beli rumah, bangun rumah, mana buang dari kini. Beko agak 5 tahun lagi ambo beli oto. Beko bara tahun lagi ambo nio beli iko, beli itu, ambo nio berbisnis ini dan segala macam. Boleh, silakan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita punya cita-cita untuk akhirat kita? Saya tahun depan saya ingin kumpulkan uang untuk bisa berkurban tiap tahun. Tahun depan lagi saya mau kumpulkan uang untuk bisa umrah. Kemudian kumpulkan uang untuk bisa haji. Kemudian saya ingin mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat lagi. Saya ingin bangun masjid. Saya ingin menafkahi anak yatim. Saya ingin membantu janda-janda tua dan segala macam yang terlantar. Apakah kita memiliki cita-cita akhirat sebagaimana kita memiliki cita-cita dunia? Miliki cita-cita akhirat sebagaimana kita memiliki cita-cita dunia. Kenapa? Makanya sebagian orang kita dengar dan kita baca, tukang memulung-mulung sampah ini, ya, bisa berkurban tiap tahun. Kemudian orang miskin ini berkurban tiap tahun. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Cita-cita, keinginan akhir. Saya pernah umroh dulu. Saya tanya bapak itu, apa kerja pak? Saya marbot Ustaz di sebuah yayasan ormas katanya. Saya tukang bersih-bersih di sana. Berapa gajinya? Kecil katanya. 1 jutaan cuma. Ibu apa kerjanya? Istri saya jual kue-kue di pekarangan TK. Terus kok bisa pergi umroh? Saya bikin tabungan sama istri gitu. Kemudian kami isi. Setelah beberapa tahun kami buka, alhamdulillah ternyata cukup untuk pergi umroh katanya. Masya Allah, Allah yang cukupkan. Cuma kita belum mulai. Cuma cita-cita kita belum ada. Bangunlah cita-cita untuk akhirat kita sebagaimana kita membangun cita-cita untuk dunia kita. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sering mendengar mencari pitih hijau pitih, ya Pak Ibu. Kini ke Ustaz kalau ada pitih gak 500 juta, aku ada bisnis rencana. Ya, wak balik kok, kemudian wak bisa dapat untung lo sampai 1 miliar. Mencari uang dengan uang. Ini sudah menjadi hal yang biasa. Dan kenapa untuk akhirat kita tidak mencoba juga seperti itu? Kita memancing rezeki dari Allah dengan mengeluarkan sebagian harta kita. Bukankah Allah akan lipat gandakan dari 7 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat, dan Allah lah sebaik-baik pembalas. Dak ada istilahnya orang miskin dek bersedekah, Pak Ibu. Saya dengar itu, orang yang punya banyak tol, semakin bersedekah tambah banyak tol. Ada orang yang punya kargo,
nya jadian 60% sahamnya untuk anak yatim dan fakir miskin, semakin kaya. Semakin dia keluarkan hartanya di jalan Allah, semakin Allah balas, semakin Allah ganti. Ada sebagian orang yang Allah ganti langsung. Dia keluarkan 50.000, besoknya dapat 500.000. Sebagian. Ada yang dia bersedekah 2 juta, kemudian besoknya dapat 20 juta. Sebagian Allah balas di dunia. Sebagian lagi semakin dia bersedekah, tambah panjang umurnya, sehat kehidupannya. Sebagian lagi dia keluarkan hartanya di jalan Allah, semakin dia dapat hidayah, semakin mudah dia beribadah. Yang jelas ketika kita melaksanakan, mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah, tidak ada yang sia-sia. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Baik, sebagaimana kita mencoba memancing rezeki dengan uang, mencari piti jupiti, begitu juga kita memancing rezeki Allah dengan mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mudahkan kita mengisi ibadah selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Semoga Allah mudahkan kita berkurban dan semoga Allah mudahkan kita beramal saleh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.